para jamaahnya Wahabi ini diiming-imingi janji manis, padahal tidak seperti itu. Yang mengatakan bahwasanya Pak Khalid Basalamah ini adalah atau kelompok mereka ini orang yang mengikuti pada dalil. Kalau tidak ada dalil, kami tidak akan mengerjakannya. Jadi kalau kamu mengatakan ini ada dalilnya, cuma jelaskan dalilnya mana, kemudian jelaskan Al-Qurannya mana, kemudian jelaskan mana kata Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya merupakan doktrin hanya iming-iming saja. Pada kenyataannya mereka berbanding terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi salah satu video dari Pak Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasanya mereka ini hanya butuh dalil. Kalau ada dalil, insya Allah mereka akan menjadi garda terdepan untuk melakukan amalan tersebut. Tapi sebelum kita mengomentari videonya Pak Khalid Basalamah, kita saksikan dulu videonya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qurannya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau gitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok. Kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu. Karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan. Bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Dan tidak ada penyebutan nama. Tidak ada nama penyebutan organisasi. Ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Kalau kita melihat di dalam videonya Pak Khalid Basalamah ini kan begini, mendoktrin para jemaahnya atau pemirsa yang mendengarkan videonya Pak Khalid Basalamah bahwasanya mereka ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu itu dengan dalil. Kalau tidak ada dalil mereka tidak akan mengerjakannya. Akan tetapi ini sebenarnya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kok bisa begitu? Contoh begini. Pak Khalid Basalamah sering sekali blunder di dalam dia menyampaikan sesuatu penjelasan atau fatwa. Contoh di dalam kasus. Misalnya mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu ada 2 seperti halnya tayamum. Itu kan mana dalil yang menunjukkan seperti itu? Karena Allah Ta'ala sudah menunjukkan, sudah mengatakan di dalam Al-Quran, menjelaskan dalam firman-Nya bahwasanya rukun wudhu itu bukan hanya ada 2, tapi ada 4. Salah satunya adalah yang wajib dibasuh adalah sebagian atau rambut kepala atau sebagian kepala. Dan Pak Khalid Basalamah mengatakan itu hal yang sunnah atau sunat muakkad menurut para fuqaha begitu. Jadi konsep ini sebenarnya sudah bertentangan dengan apa yang diucapkan. Mungkin begini, para jamaahnya Wahabi ini diiming-imingi janji manis padahal tidak seperti itu. Yang mengatakan bahwasanya Pak Khalid Basalamah ini adalah atau kelompok mereka ini orang yang mengikuti pada dalil. Kalau tidak ada dalil, kami tidak akan mengerjakannya. Jadi kalau kamu mengatakan ini ada dalilnya, cuma jelaskan dalilnya mana, kemudian jelaskan Al-Qurannya mana, kemudian jelaskan mana kata Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya merupakan doktrin hanya iming-iming saja. Pada kenyataannya mereka berbanding terbalik. Karena begini juga logikanya lagi. Bagaimana mereka mau mengikuti dalil? Uang mereka sendiri baca kitab saja itu nggak bisa. Itu kan sebenarnya tidak logika atau tidak masuk di dalam logika. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan saya mengetahui semua seluk-beluk misalnya di misalnya satu tempat, sedangkan mereka tidak bisa berjalan ke tempat itu atau tidak tahu jalan ke tempat itu. Itu kan aneh sebenarnya. Kemudian juga ketika Pak Khalid Basalamah ini mengatakan bahwasanya Nabi dengan para sahabatnya itu bertanda hitam di jidatnya, itu kan sangat bertolak belakang sekali. Bahkan dikatakan ini adalah fitnah kepada Nabi, fitnah kepada sahabat. Kadang yang keterangan penjelasan seperti ini oleh jemaahnya dianggap hal itu hal yang biasa. Salah di ustadz itu biasa. Loh, ini bukan biasa. Keterangan yang semacam ini itu merupakan keterangan yang seharusnya dai yang disebut yang katanya S3 yang lulusan Arab Saudi itu seharusnya ya tidak salah begitu. Kalau salah ya tidak pantas disematkan kepada mereka S3. Karena yang bahasa yang seperti ini, kalau di bahasa pesantren, jangankan yang kelas S3, yang kena ibtidah atau sanawi itu sudah sangat tahu bahwasanya Nabi dengan para sahabat itu tidak berjidat hitam begitu.
Tapi Pak Khalid Basalamah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu berjidat hitam. Ini didoktrinkan kepada jamaahnya. Ini apa ya? Jemaahnya itu andaikan mereka pakai apa ya, akal normal, pakai logika yang salim, yang benar itu, ya berpikir bahwasanya lah ustadz saya, misalnya Pak Khalid Basalam atau ustadz-ustadz yang disebut sebagai ustadz salafi wahabi, itu banyak dari mereka ketika menjelaskan itu blunder begitu. Sebenarnya berpikir, oh ternyata mereka tidak sehebat itu, oh ternyata mereka itu tidak pas ternyata, atau tidak seperti apa yang disampaikan, mereka itu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran begitu. Dan juga apa ya, ketika Pak Khalid Basalamah, kami kalau ada dalilnya kami akan mengerjakannya. Karena begini, menurut mereka dalil itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Jadi kalau tidak dalil Al-Quran atau Sunnah, atau misalnya sahabat tidak mengerjakan, maka tidak dikerjakan. Kita pakai logika secara begini ya, logikanya begini, sahabat itu kan ribuan begitu. Mereka ini memahami hadis Nabi, memahami Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi itu tidak sama. Maka mereka akan melakukan hal-hal yang beda. Makanya ada sebagian dari mujtahid itu seperti Imam Malik itu mengambil misalnya dari penduduk, misalnya dari penduduk sahabat yang ini dan yang itu misalnya. Itu juga menjadi pegangan di dalam dia membuat satu madhabnya. Jadi tidak hanya berpadokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga kepada akwal dan afalnya para sahabat. Karena sahabat ini yang terdekat dengan Nabi, tentu mereka akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diberikan atau yang dipaham dari Nabi begitu. Ketika mereka yang disebut salafi wahabi, contohlah Pak Khalid Basalamah seperti di dalam video tersebut, mereka mendoktrinkan kepada jamaahnya, kalau ada dalilnya kami akan mengikuti, bahkan kami menjadi orang yang terdepan yang akan melakukannya. Dalil, kalau yang disebut dalil itu adalah aqwalus sahabat, af'alus sahabat, atau yang hadis tidak yang melalui sahih, misalnya yang dhaif juga bisa dikerjakan, misalnya bisa dibuat dalil, dan ulama ada yang mengatakan seperti itu, tentu mereka kalau tahu seperti itu ya harus mengerjakan begitu. Bahkan misalnya contoh, misalnya kasus kayak kasus Maulidan itu seperti itu kan ada banyak penjelasan para ulama tentang masalah keutamaannya. Jadi kalau Pak Khalid Basalamah tidak mengerjakannya karena berdasarkan sahabat tidak mengerjakannya, maka pemahamannya seperti yang didoktrinkan atau disampaikan oleh teman-teman, lebih dekat mana pemahamannya, lebih alim mana ilmunya. Jadi contoh saja Imam As-Suyuti yang mengatakan bahwasanya misalnya Maulidan itu bagus, dan juga para ulama-ulama yang lainnya seperti guru dari Imam Nawawi yang mengatakan Maulidan itu bagus, sedangkan Pak Khalid Basalamah sendiri mengatakan kemudian Maulidan ini tidak bagus, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mengerjakannya. Maka logika yang salim, yang benar itu ketika kita memenangkan Pak Khalid Basalamah, itu berarti logikanya tidak salim, tidak benar. Karena secara kualitas keilmuannya Pak Khalid Basalamah itu ya jauh beda dengan yang misalnya Imam Suyuti, dengan gurunya Imam Nawawi begitu. Karena ya bukan istihza, akan tetapi memang kenyataannya seperti itu. Pak Khalid Basalamah ini kalau dites, baca kitabnya atau dites begini, kamu ini misalnya mengatakan ini dan itu, mana rujukannya kamu? Pasti dia akan merujuk kepada misalnya kitab hadis yang ada harokannya. Coba kamu kalau memang paham hadis tidak ada harokatnya, tidak ada maknanya gitu, coba kamu terjemahkan begitu. Saya yakin Pak Khalid Basalamah ini banyak kelirunya begitu. Kemudian begini, kalau kita lihat apa sebenarnya dalil itu, kalau kita melihat konsep pada yang umum, dalil itu ad-dalil huwallazi yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar, yaitu dalil itu adalah sesuatu hujjah atau suatu pelantara yang menyebabkan dengan hal itu bisa satu ilmu yang dengan ilmu itu dapat memberikan ilmu yang lainnya. Dan juga dikatakan dalil itu fikrah juga atau maddah yang tastaqdimu li tarjihi tarfin ala akhar. Jadi apa ya, suatu pemikiran yang dapat menyimpulkan sesuatu, suatu pemikiran yang dapat menyimpulkan sesuatu yang lain. Mungkin bahasanya ketika kita memahami satu dalil ini dapat memberikan pemahaman pada ilmu yang lain, bahwasanya oh ternyata Maulidan ini, oh ternyata amalan ini itu bagus karena diambil dengan dalil ini.
Karena begini, secara umum orang-orang Wahabi yang katanya mengikuti Al-Quran, yang mengikuti hadis, yang mengikuti aqwalus sahabah, itu pun banyak mengambil dalil itu secara umum, tidak dalil secara khusus. Maka kalau mau mereka konsisten, kalau mereka sendiri mengambil dalil suatu masalah yang khusus diambilkan dari dalil yang umum, maka kalau ada orang juga melakukan yang sama, yaitu pada permasalahan yang khusus diambilkan dengan dalil yang umum, mereka seharusnya menerima. Karena kalau begitu maka orang itu apa ya, mungkin bahasanya carpe diem. Karena kenapa? Karena kalau mereka yang melakukan, mereka yang memakai dianggap itu benar, tapi kalau orang lain yang memakai dan yang menerapkannya dianggap itu salah. Ini kan carpe diem begitu bahasanya. Yang benar itu ketika mereka melakukan sesuatu, misalnya mengambil dalil secara umum untuk yang satu pekerjaan yang khusus, maka oke, atau kita membenarkan atau menerima ketika orang lain mengambil satu amalan dari mereka yang khusus kepada dalil yang umum. Dan ini lumrah oleh ulama dilakukan. Bahwasanya ulama itu mengatakan bahwasanya meskipun tidak ada dalil secara khusus, kalau ada dalil secara umum maka dianggap suatu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang legal. Karena yang dikatakan bid'ah itu adalah kalau masih ada dalil bisa dikaitkan dengan satu dalil, maka satu pekerjaan yang muhdas ini tidak bisa dikatakan suatu pekerjaan yang bid'ah begitu. Ini menurut kebanyakan ulama seperti itu. Jadi kalau Khalid Basalamah berpikir, kami kalau ada dalil kami akan mengerjakannya, ya tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya. Misalnya mengatakan seperti tadi, rukun wudu ada 2. Nabi itu dengan para sahabat berjilbab hitam, itu tidak ada seperti itu. Maka ini merupakan adalah kayak apa namanya, iming-iming saja, merupakan doktrin pemanis saja bagi jamaahnya. Agar kenapa? Agar mereka ini dianggap orang yang paling mengikuti sunnah, meskipun toh pada hakikatnya mereka orang yang apa ya, yang tidak ngerti sunnah itu apa, tidak mengerti dalil itu apa. Begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau tanggapan kami terhadap videonya Pak Khalid Basalamah. Dari kami kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.